Shalom adik-adik. Shalom. Lagi ngapain kak? Lagi baca kak? Lihat tuh. Tahu nggak aku baca? Baca apa tuh? Baca Alkitab. Amsal. Iya, Amsal. Amsal. Nih katanya kak, aku baca nih kak. Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti baca Alkitab tuh buat apa sih kak? Biar tumbuh kak. Buat tumbuh. Iya. Oh, biar tumbuh itu. Biar tumbuh supaya kita kenal firman Tuhan. Kalau gitu mungkin kita ajak adik-adik dulu kali ya. Oh untuk nyanyi. iya, kita ajak yuk. Kita ajak kali ya. Yuk. Untuk nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke. Keren. Keren banget. Kak, mau tumbuh semua nih adik-adik. Pasti Mau mau tumbuh semua ya. Yang tumbuh apanya nih tapi nih? Iman, Imannya. pengetahuan, semua tumbuhlah adik-adik nih. Pasti berarti makin pinter juga itu ya. Oh, makin pinter kan. iya, Makin pinter. jelas. Nah, habis ini kita nyanyi apa lagi nih kak? Nah kak, kalau kita baca Alkitab itu Tuhan sayang nggak sih? Sayang lah pasti. Sayang Makin dong. disayang. Sayang ya? Makin disayang. Makin sayang. Berarti kak suami sama kak Abi suka baca Alkitab? Suka dong. Suka ya? Suka dong. Wah, adik-adik suka juga dong ya? Suka. Suka. Suka tuh. Wah. Itu yang lagi ada yang ngantuk-ngantuk dikit tapi ngomong gini. Suka. Suka gitu. Suka dia kak. Suka. Berarti ada lagunya tuh kak, sayang-sayang disayang Tuhan. Wah, gimana tuh kak coba? Ya, coba kak. Kakak, pimpin ininya ya. Lagunya ya kayak iya. Adik-adik pasti tahu semua lagunya. Sayang disayang Tuhan. Kita nyanyi ya kak? Oke. Oke, tuh, 2, 3. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi kak ya? Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi kak. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Aku disayang Tuhan. Hore. Senang kan kalau sayang Tuhan? Senang dong. Nah, setelah ini kita nyanyi lagu apa ya kak? Oh, aku tahu. Hmm. Kalau udah senang. Nih kak, coba nih kak. Lagu apa kak? Happy berarti Oh, senang kan? happy. Happy kan adik-adik? Happy Happy. dong. Oh, jadi lagunya Happy, ya. Happy Nolono mungkin nggak? Wah, mungkin Nggak dong. mungkin Ada ya, Nolono. karena pada mau happy semuanya. Iya dong. Iya. Oke adik-adik, kita sama-sama ya.
nyanyi happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cepet lagi Kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cepet lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Slow. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Luar biasa adik-adik. Jadi semuanya udah seneng nih. Wah, udah seneng banget Kak. Ya kan? Pinter, happy. Wah. Pinter, seneng. Wah. Berarti jadi anak Tuhan itu seneng gak ya? seneng. Seneng ya? Wah. Orang tua bangga gak sih Kak? Bangga. Wah. Kalian udah paling top. Top. Ya kan? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu satu lagi yuk. Mau nggak? Mau dong. Mau ya? Oke. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ini lagunya kita nyanyikan dengan serius, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yang belum tahu bisa mengikuti. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dari awal ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus, Yesus
Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ikut kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ajar kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Biarkan kami dapat bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau bertanya terlebih dahulu nih kepada adik-adik semua yang di rumah. Siapa di sini yang mempunyai teman? Ada yang mempunyai teman di sini? Aku punya. Ya, tentunya adik-adik semuanya punya teman ya. Baik itu teman di sekolah, teman di gereja, teman di tempat les, atau teman di rumah. Pastinya adik-adik semuanya punya teman ya. Hari ini kakak akan bercerita adik-adik tentang seorang bapak yang sama seperti kita. Dia mempunyai teman-teman yang dipertemukan oleh teman-teman. Siapakah bapak itu ya? Dia adalah Bapak Paulus. Firman Tuhannya diambil di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, boleh diambil Alkitabnya di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Nah, kakak mau menceritakan tentang Paulus. Siapa itu Bapak Paulus? Bapak Paulus adalah seorang rasul adik-adik. Tugas seorang rasul adalah memberitakan firman Tuhan. Untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Nah, hari ini kita akan belajar dari perjalanan Bapak Paulus. Dan Bapak Paulus dipertemukan dengan teman-temannya adik-adik. Seperti apa ya ceritanya ya? Yuk, jangan kemana-mana, tetap di tempat. Penasaran kan ceritanya bagaimana? Yuk, kita lihat ceritanya seperti apa. Jadi adik-adik, kisah kita dimulai dari Athena. Bapak Paulus dari Athena, dia hendak pergi ke Korintus. Nah, di Korintus ini adik-adik, Bapak Paulus dipertemukan oleh temannya yang bernama Aquila dan istrinya Priscilla. Bapak Paulus tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla adik-adik. Dan mereka bersama-sama bekerja menjadi seorang tukang kemah. Ada yang tahu tidak adik-adik?
tukang kemah itu kerjanya ngapain ya adik-adik ya? Ya, tukang kemah bekerja membuat kemah adik-adik. Jadi pada saat itu Bapak Paulus, Aquila, dan Priscilla mereka bekerja membuat kemah adik-adik. Namun ketika hari Sabat itu datang, Bapak Paulus dia memberitakan firman Tuhan di rumah-rumah ibadat adik-adik. Walaupun dia bekerja sebagai tukang kemah, di hari Sabat Bapak Paulus tetap menjalankan misinya, menjalankan tugasnya sebagai rasul, yaitu memberitakan firman Tuhan. Lalu adik-adik, kemudian ada lagi yang datang loh, temannya Bapak Paulus. Siapa namanya? Dia bernama Silas dan Timotius. Mereka datang dari Makedonia adik-adik. Mereka datang untuk menemani Bapak Paulus melayani, untuk sama-sama apa? Memberitakan firman Tuhan adik-adik. Tapi tahukah adik-adik semua di sini? Ternyata tugas seorang rasul tidaklah mudah adik-adik. Kenapa tidak mudah? Karena Bapak Paulus juga mengalami tantangan ya adik-adik. Tantangannya apa ya? Karena ada orang-orang yang tidak suka dengan Bapak Paulus, orang-orang yang tidak percaya dengan Bapak Paulus. Ada orang-orang yang memusuhi Bapak Paulus adik-adik, karena dia nggak percaya dengan firman yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Mereka tidak percaya bahwa siapa? Bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tapi Bapak Paulus, dia tidak sedia adik-adik. Dia tetap bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan berita bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dia tidak sedia adik-adik. Karena apa? Karena dia juga punya teman-teman yang mendukung dia, teman-teman yang ada bersama dengan dia. Dan yang terpenting adik-adik, dia juga percaya ada Tuhan Yesus bersama dengan dia. Ketika ada yang memusuhi itu, dia pergi lagi ke tempat lain. Dia pergi ke tempat Titus Yustus yang rumahnya ada di sebelah rumah ibadat adik-adik. Dia menceritakan firman di situ. Setelah itu dia juga ke tempatnya siapa? Ke tempatnya kepala rumah ibadat. Siapakah dia? Dia adalah Krispus, kepala rumah ibadat. Paulus menyampaikan firman Tuhan. Paulus menyampaikan kabar baik. Paulus menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dia adalah Mesias. Yang terjadi apa? Satu keluarga dari Krispus semuanya percaya sama Tuhan Yesus. Semuanya terima Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dan adik-adik, ternyata banyak orang-orang Korintus menjadi percaya dan memberi dirinya untuk dibaptis loh Tuhan Yesus. Wah, semangatnya Bapak Paulus luar biasa ya adik-adik. Dia tidak menyerah untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak yang musuhi, dia tidak menyerah. Dia bersama dengan teman-temannya tetap semangat untuk menceritakan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baiknya Tuhan. Dia tidak takut ya adik-adik ya. Meskipun banyak tantangan yang terjadi, dia tetap menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kita lihat di sini bahwa penyertaan Tuhan sangat-sangat nyata dalam kehidupan Bapak Paulus dan
Bapak Paulus adik-adik. Dan ya, Bapak Paulus ini dia sadar adik-adik bahwa dia tahu betul bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Dia tidak takut sekali karena Tuhan yang berkata-kata kepada dia. Tuhan bilang apa? Jangan takut Paulus. Tuhan bilang apa? Jangan takut Paulus. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Tuhan bilang gitu adik-adik. Tuhan bilang Paulus gak perlu takut. Terus beritakan firman. Sebab, kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Artinya apa adik-adik? Artinya Bapak Paulus tidak boleh takut. Karena Tuhan menyertai Bapak Paulus. Dan banyak umat Tuhan di kota itu. Banyak umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Paulus tidak perlu takut lagi. Tidak perlu takut. Karena ada Tuhan adik-adik. Kita belajar di sini adik-adik. Penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan Bapak Paulus. Begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menyertai kita adik-adik. Seperti Tuhan menyertai Bapak Paulus. Dan Tuhan juga mengirimkan teman-teman adik-adik untuk apa? Untuk menolong kita, untuk mendukung kita. Dan adik-adik semua juga mau seperti teman-temannya Bapak Paulus. Apa? Adik-adik juga mau saling mendukung temannya, saling menolong temannya. Adik-adik semuanya mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lainnya. Tentunya mau ya adik-adik. Karena itulah tugas kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat menolong orang lain. Oke adik-adik semuanya. Adik-adik, firman Tuhannya hari ini sudah selesai di sini adik-adik. Kita mau bersyukur sama Tuhan juga nih adik-adik. Kita mau punya teman-teman. Selain teman-teman, kita juga mau dipakai sama Tuhan. Buat apa? Buat menolong teman-teman yang lainnya. Dan kita percaya penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan menolong kita adik-adik. Ayat hafalannya adik-adik ada di Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Yuk kita sama-sama baca di Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke adik-adik semuanya. Yuk kita mau tutup dalam doa. Kita lipat tangan, kita berdoa, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, kami mau dapat menolong orang lainnya. Dan Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik udah siap untuk aktivitas hari ini? Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kelas plan ada gunting. Tapi yang gunting mama dan papa ya, atau orang dewasa yang ada bersama dengan adik-adik. Lalu butuh lem dan ada kertas origami dan satu lagi
ada pensil warna atau spidol adik-adik. Nah, cara pengerjaannya adik-adik bisa print di link yang sudah disediakan. Ketika udah di print, adik-adik gunting. Lihat, jadi seperti ini, dan seperti ini, dan ada ini. Ingat, yang gunting adalah mama dan papa atau orang dewasa yang ada bersama-sama dengan adik-adik ya. Nah, setelah udah digunting jadi seperti ini, kita mau buat kemahnya. Tadi apa? Tadi pekerjaan dari Aquila dan Priscilla adalah tukang kemah adik-adik. Kita buat. Ini kertasnya kita lipat jadi 2. Ketika dilipat jadi 2, ikutin nih garis putus-putusnya. Dilipat semuanya nih adik-adik. Pinggirannya dilipat. Yang diwarnain hanyalah yang bagian tengahnya aja adik-adik. Lihat. Seperti ini. Kalau udah dilipat, kita lem nih adik-adik bawahnya. Jadi seperti ini nih adik-adik, lihat ya. Nih seperti ini. Kita lem bawahnya adik-adik ya. Kita lem bagian bawahnya, lalu kita tempelkan di kertas origami. Jadi begini adik-adik. Wow, jadi kemah nih adik-adik. Jangan lupa adik-adik, pintunya juga diwarnain juga ya. Lalu kita ambil, ada Priscilla, ada Paulus, ada Aquila. Yang ini kita lipat juga adik-adik, ada garis putus-putusnya kita lipat. Semuanya kita lipat. Setelah dilipat, di bawahnya sini kita kasih lem untuk kita tempel di kertas origami adik-adik. Semuanya kita lakukan seperti itu ya adik-adik untuk Aquila, Priscilla, dan Paulus. Jadi, aktivitas untuk kelas plan. Aquila dan Priscilla adalah tukang kemah. Di kemahnya dan ada Rasul Paulus yang membantu. Oke, selanjutnya untuk kelas grow. Untuk kelas grow, kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SD, alat dan bahan yang dibutuhkan hanyalah pulpen atau spidol atau pensil. Cara pengerjaannya, adik-adik bisa dicetak atau cetak gambar atau print gambar dari link yang sudah disediakan. Di situ ada gambar siapa? Paul dan Joy yang hendak mau pergi ke gereja. Nah, adik-adik diminta untuk menarik garis nih, menunjukkan jalan supaya Paul dan Joy ini sampai ke gereja. Itu untuk aktivitas kelas grow. Jadi menunjukkan jalan Paul dan Joy untuk ke gereja. Nanti ditarik garisnya sampai tiba di gereja. Nah, yang untuk kelas fruitful, kelas 4 sampai kelas 6 SD, yang dibutuhkan juga sama alat dan bahannya, hanya pulpen atau spidol atau stabilo atau pensil juga bisa. Cara kerjanya adalah adik-adik cetak gambar dari link yang sudah disediakan. Di situ ada 2 gambar. Nah, adik-adik cari perbedaan dari kedua gambar tersebut.
Sudah siap untuk melakukan aktivitasnya? Kalau udah selesai membuat aktivitasnya, adik-adik bisa upload di Instagram dan tag ke Harvest Kids dan GBI Rahmat Immanuel Ministry, GBI REM. Kakak tunggu ya adik-adik untuk aktivitasnya. Sampai ketemu di minggu depan. God bless you all.